Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada edisi yang ke-52, soal nomor 75. Apakah malaikat-malaikat itu? Malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah. Mereka adalah bagian dari ciptaan yang tidak kelihatan. Dalam kasus tersendiri, mereka dapat kelihatan bagi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Apakah tugas para malaikat? Tugas para malaikat adalah untuk menyembah Allah, memenuhi tugasnya, dan dengan demikian melayani Allah. Kasih Allah kepada manusia juga dilengkapkan di mana Ia mengizinkan malaikat-malaikat melayani manusia. Dari Injil Matius pasal 18 ayat 10, kita bahkan dapat menyimpulkan bahwa anak-anak memiliki perlindungan malaikat yang istimewa. Saya akan membacakan kitab Tobias pasal 12 ayat 15 dan 18. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah Dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Soal nomor 77. Apakah sebaiknya para malaikat itu disembah? Tidak. Karena para malaikat hanya bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk alasan ini bukanlah untuk mereka, tetapi hanya untuk Allah saja, bahwa rasa syukur dan penyembahan-penyembahan kita itu ditujukan. Ibrani 1 ayat 14 mengatakan yang demikian. Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudaraku yang kekasih, kita seringkali mendengar bagaimana malaikat melayani Allah maupun manusia. Istilah malaikat adalah terjemahan dari kata malak dalam bahasa Ibrani atau angelos dari bahasa Yunani. Di sana-sini kedua kata ini digunakan di dalam masing-masing teks kitab suci bahasa Ibrani atau Yunani dengan makna umum, yaitu utusan atau yang diutus. Tetapi terutama kedua kata ini digunakan untuk menunjuk pada para utusan surgawi Allah. Tugas malaikat adalah untuk menyembah Allah, untuk melaksanakan perintahnya, dan dengan demikian juga untuk melayani Allah. Dalam kasus-kasus tertentu, jika Allah menghendaki, para malaikat ini dapat dilihat oleh manusia. Kitab suci memberitakan bahwa para malaikat menyampaikan pesan-pesan kepada manusia atas perintah Allah. Berkali-kali disaksikan bahwa para malaikat juga ditugaskan oleh Allah untuk melayani manusia dengan menawarkan kepada mereka pertolongan atau perlindungan. Ibrani 1 ayat 14. Di sana dituliskan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Juga Matius 18 ayat 10 menunjukkan bahwa bagi anak-anak
para malaikat ditugaskan senantiasa melihat wajah Allah. Pelayanan yang dilakukan oleh para malaikat bagi manusia senantiasa berdasarkan kehendak Allah. Oleh karena itu, bukan untuk para malaikat, melainkan untuk Allah saja rasa syukur kita ini, atau penghormatan kita naikkan. Sebagaimana di dalam kitab Tobias pasal 12 ayat 15 dan 18 tadi disebutkan, aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Allah. Maka pujilah Dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Rumusan kata sejumlah besar bala tentara surga yang tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 memberikan kepada kita kesan yang jelas tentang sejumlah besar malaikat. Petunjuk yang sama juga ada di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 53 di mana Yesus menyatakan bahwa Bapaknya bisa saja segera mengirim kepadanya lebih dari 12 pasukan malaikat. Para malaikat digambarkan sebagai pahlawan-pahlawan yang perkasa. Bisa dibaca di dalam Mazmur 103 ayat 20. Dan juga disebut sebagai makhluk yang kudus dan yang agung. Mereka juga dapat menimbulkan keterkejutan, bahkan ketakutan pada manusia. Kau bisa membandingkannya dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 11, ayat 12, atau juga 29 atau pasal 2 ayat 9 dan 10. Selain itu kitab suci juga memberitakan tentang kerup-kerup yang menjaga jalan masuk menuju pohon kehidupan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kitab Kejadian 3 ayat 24. Dan juga tentang serafim yang dilihat oleh Nabi Yesaya di dalam suatu penglihatan, bagaimana mereka melayani pada tahta Allah. Bandingkan dengan Yesaya 6 ayat 2 sampai dengan 7. Dari peristiwa Alkitabiah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada tingkatan-tingkatan di dalam dunia malaikat. Kita membaca tentang Mikael, pemimpin terkemuka atau penghulu malaikat, bandingkan dengan kitab Daniel 10 ayat 13 atau Daniel 12 ayat 1, juga di dalam kitab Yudas pasal 9. Begitu juga tentang Gabriel dan Rafael yang berdiri di hadapan Allah, Lukas 1 ayat 19 atau Tobias 12 ayat 15. Dan dengan demikian kelihatannya menduduki suatu posisi yang tinggi. Kitab suci tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang khusus bagaimana dunia malaikat itu ditata. Kasih Allah kepada manusia ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Ia juga memperkenankan malaikat untuk melayani manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah Allah mengasihi manusia. Allah menciptakan kita melengkapi dengan segala apa yang kita butuhkan, bukan hanya untuk yang jasmani tetapi bahkan secara rohani, yaitu pelayanan para malaikat dan juga masa depan di dalam kerajaannya. Kita ingin tetap setia, kita ingin mengenalkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita seutuhnya dan akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa, amin.